Bapak Ibu, saudari dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi. Hari ini hari apa? Sabtu. Malam Minggu. Sabtu malam. Sabtu malam apa? Oke, malam mingguan ya. Jadi malam. Baik. Saya tadi itu menunggu lagu Terpuji Sang Kristus baru. Haleluya mau. Putri Haleluya mau rampung langsung Terpuji Sang Kristus. Sampai nyanyi lama, jumpa Evangelia itu bahaya. Tapi yang tadi? Oh. Kemuliaannya di dindingnya Haleluya mana? Oke, baik. Sekarang saya mau bertanya, berapa lama bangsa Israel itu berjalan keluar dari Mesir ke tanah terjadi? Berapa? 40 apa? Ayo, 40 apa? 40 hari apa 40 tahun? 40 hari. 40 tahun. Nah, sekarang kita lihat konteksnya. Sebenarnya jarak antara Mesir dengan tanah terjanji yang disebut Kanaan itu, yang sekarang kalau kita sebut dari Kairo ke Yerusalem, jaraknya hanya 500-600 km. Kalau orang berjalan dari Kairo ke Yerusalem itu, yang jaraknya 500-600 km itu, seharusnya 15 sampai 25 hari sudah sampai ke tempatnya. Tapi kenapa bangsa Israel kok di padang gurun itu 40 tahun? Apa sebabnya? Aku dapat tahu. Kenapa? Karena bangsa Israel menentang Allah. Bu, ngomong bu. Bangsa Israel tukang ngeyel. Ya. Maka hati-hati saya tukang ngeyel. Umurnya bawa malah. Biasanya bos ini ngono kuwi, sing dablek-dablek diwek-wek hidupnya, ya kan? Sing uripe apik malah cepet-cepet ditelok, ya kan? Lalu yang dablek-dablek, bandel-bandel itu lama dipanggil. Ini begitu. Pengen lama apa pengen cepat? Pengen lama. Berarti pengen? Berarti pengen dablek, ya kan? Ya, bangsa Israel itu ngeyel dablek. Setiap hari mereka hanya mengeluh kepada Tuhan. Bilang, komplain kepada Musa. Apakah kamu mau membunuh kami? Kenapa kami diajak berlelah-lelah, berpanas-panas, bercapek-capek di tanah tandus ini, di padang gurun ini? Lalu untuk menghiburnya, Tuhan memberi mereka roti mana. Roti mana memang hambar, ya hambar. Tetapi itu cukuplah untuk makan mereka. Ngono isek gresulo, isek nesu-nesu. Tiap hari kami hanya makan roti yang hambar ini. Lalu setelah itu Tuhan serba salah lagi. Wingi wis tak kei roti mana? Kok saiki sing ngono? Kami bosan dengan ini. Kami minta daging. Lalu diberi burung puyuh, ya kan? Dikasih burung puyuh. Bersyukur harusnya mereka. Setelah bosan mereka ngomong apa lagi? Tiap hari mau makan puyuh. Tiap hari mau makan daging burung puyuh. Mereka masih tidak terima. Terus Gusti Allah melihat ini kurang ajar, ya kan? Tak kerja di lain. Akhirnya bangsa Israel itu diputer-puterin di padang gurun itu. Yang tadi harusnya kalau jalan kaki hanya 15 sampai 25 hari, dibuat sampai 40 tahun. Sampai berapa generasi itu kan?
katakanlah 2 generasi lah ya, kayak gitu, 20-an. Orang ngeyel berarti bang itu. 20 tahun. Lalu 40 tahun. Lalu Musa itu saking judeke ngrasake wong Israel itu, bangsa Israel itu. Dia juga lesu. Lalu tiba-tiba, kamu mau membunuh kami di padang gurun yang tandus ini. Kami kekurangan air. Musa nggawa tongkat. Saking jengkel digebuke nang watu. Iya. Lalu keluar air itu. Mereka bisa minum. Tapi yang tersinggung Tuhan Allah. Yahweh mengatakan, loh, saya belum nyuruh kok kamu udah gawe dewe kaya wong hebat wae gitu ya. Temeke anian gitu. Kok wani-wani kamu melakukan itu? Padahal saya belum memerintahkan kamu. Padahal kalau kita ingat ketika menyeberangi Laut Merah, Allah mengatakan angkat tongkatmu lalu kumpulkan ke air itu, maka akan terbelah dan kamu bisa melewati. Itu diperintah oleh Daiki saking jujeke ngrasake bangsa Israel gebuk watune metu banyune Gusti Allah kan tersinggung. Aku belum ngomong apa wis ngono. Berarti kamu tidak tahan menghadapi umat-umat ini. Kaya Romo Eko. Kaya Romo Ekor. Tidak tahan menghadapi umat-umat. Lalu umat juga mengatakan, aku juga tidak tahan terhadap engkau. Ya, gitu. Jadi antara bangsa Israel, lalu setelah itu Musa, lalu setelah itu Allah, ada dinamikanya. Membuat apa? Saling ketersinggungan karena kebebalan bangsa Israel yang harusnya manut aja. Kalau misalnya mereka tidak gresulo, tidak mudah mengeluh, lalu tetap tatak menjalani perjalanan meskipun tidak mengenakkan itu dengan setia, yang penting kita dos kalian Gusti Allah, pasti jalannya akan lebih mudah sampai ke tujuan dengan cepat. Tetapi karena keras kepala, lalu dia juga sak karepe dhewe, lalu selalu protes kepada Allah, komplain, tidak terima, maka Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Diputer-puter di padang gurun. Sampailah mereka di Gunung Nebo, ya kan? Udah pernah ke sana? Belum. Masih seorang bareng-bareng. Minggu kok amin dulu. Ya. Amin. Pernah saya. Malah kena ngorder ya. Di Gunung Nebo itu Allah menunjukkan kepada Musa dan bangsa. Lihatlah di depan sana. Itu tanah perjanji, itu Kanaan yang disebutkan, yang akan diberikan kepada. Tetapi engkau Musa, engkau tidak akan masuk ke sana. Ya. Engkau tidak akan masuk ke sana. Ayo, yang masuk ke sana siapa akhirnya yang mengantar bangsa Israel? Siapa sih? Yosua mengantar masuk ke tanah terjadi. Nah, kalau kita renung refleksikan, kita dalam hidup juga seringkali demikian. Kita seringkali juga protes kepada Allah, protes kepada keadaan, komplain kepada situasi yang tidak mengenakan, komplain kepada situasi yang membuat kita berpikir ulang. Masuk Udioto, kok begini sih? Aku wis novena 3 Salam Maria, kok ora kabul-kabul. Direwangi aku wis ziarah ke udah ke pintu suci, udah ke Buah Maria macam-macam, uripku ya sing ngene-ngene wae. Jangan-jangan yang salah bukan Allah, tetapi konsepmu tentang Allah itu yang seringkali salah. Kita kan sering protes juga dalam hidup. Kita sering komplain tentang keadaan kita, tentang ide-ide kita, tentang hidup gereja kita. Lalu kita berpikir ulang, kenapa ya Allah melakukan hal ini? Maka Paskah ini mengajari kita supaya kita itu punya ketekunan, punya kesetiaan, meskipun hidup tidak mudah, toh tetap
tetap harus berjalan. Tidak mudah tetapi tetap harus berjalan. Sehingga yang kita lakukan itu adalah perwujudan iman. Kalau saya misalnya tidak merasa bahwa yang saya idealkan, yang saya inginkan itu tidak terjadi, itu bukan Allah tidak memperhatikan. Waktunya aja Allah belum memberikan. Karena waktunya Allah berbeda dengan waktu kita. Jangan-jangan kalau kita berikan terus kita jumawa, kita sombong, kita merasa besar dan sebagainya. Maka disinilah kita diajari. Maka tadi bacaan-bacaan itu mengantar kita, ya. Mulai dari kitab Kejadian, lalu setelah itu Keluaran, lalu Yeskiel, lalu epistola dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, lalu Injil diisahkan. Kalimat pertama yang disampaikan Yesus apa tadi? Jangan takut. Tapi sebelum itu ada kata lain. Apa itu? Apa? Damai bagimu, shalom. Shalom aleichem. Nah, nek ngomong shalom aleichem, kita jawab ya. Woi, bro. Kalimat itu kita jauh lebih tua daripada mereka. Kita punya yang namanya salam itu shalom aleichem. Jawabnya aleichem shalom. No. Balik. Shalom aleichem, aleichem shalom itu bahasa Ibrani. Kemarin ketika saya bisa di Mesir, itu yang mana? Tapi pakai bahasa Arab, karena Mesir pakai bahasa Arab, maka ini ngomong assalamualaikum wa alaikum salam. Artinya apa? Ya padha karo shalom aleichem, aleichem shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Terus dibalik nek disalam ya dibalik salame rempek dhewe. Oh, ya kan? Jadi ketika diberi salam shalom aleichem, jawabannya aleichem salam. Damai sejahtera bagi kamu. Ayo apa? Dan sejahtera juga untukmu. Ono kuwi. Dan itu tradisi kita. Nek dhewe iki kadang-kadang gengsi nganggo. Ya ta? Gengsi nganggo. Terus dienggo wong liya terus dhewe terus kelangan. Ya ta? Nah, maka saya mengajak pada hari ini, ketika kita ya melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup, tetapi kok yang kita terima seringkali ketidakbaikan. Kita berlaku baik kepada orang, ternyata orang lain malah memperlakukan tidak baik kepada kita. Sering tahu kita gitu. Nah, misalnya wong lagi butuh dhewe, ya. Arep nyilih duit karo dhewe, nelpon iso bola-bali. Ya toh? Ruamahe grabyake ra karuan. Barang wis entuk lali. Ditagih wis galak barane sing ngutangi. Ya Pak, ana wong ngono kuwi. Nang ngene ya. Nang ngene ra ana. Ono sing ngono kuwi. Ya. Itu. Nah, orang ini salah. Soalnya sing ayal ngomong. Nah, maka pasca ini sebenarnya mengajak kita untuk merenung refleksikan Tuhan yang lewat itu, Dia yang bangkit itu. Kita itu harus melihat bahwa tidak pernah ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak pernah akan ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Tidak pernah akan ada Paskah kalau tidak ada Jumat Agung. Maka sandangane wong Katolik iki ya menderita. Mula ya aja ngeluh. Saya tadi ketika tadi pagi berangkat ke WR, pas tekan lo kuwana sing entak-entak ya. Semolet kayak. Terus aku muncul dengan penuh cita-cita kayak. Mereka lalu menyambut dengan, gimana mau panas? Ngomong enggak, sejuk. Saya bilang. Sejuk. Mereka aku nyok mengisar wet kelompok.
Terus habis itu, ketika saya udah kepanasan, umatnya itu ide kreatif. Mau kayak ngawet kelapa kae, itu kelapa kara. Tak takoni sing nandur sapa? Romo Rio, oh Romo Sriano. Tak pekne ya Romo. Lalu diambilin lah degan-degan itu ya. Entah berapa? Aku tek degan 4. Hah? Ngelis. Terus si ada si sapa ya? Kalau tekandane karo ini. Pak Lanto. Romo, kok Romo suka sekali ya? Romo suka sekali ya? Pak nyambung. Nggih, iki keluar roman Pak. Keluar roman iki tegane enak. Eco. Sae. Good. Tak nikmati di bawah nganu itu pohon. Kan ono kursi itu bisa luwih itu enaknya. Karo liar-liar gitu. Wis warek. Terus ibu-ibu datang, Romo, daharian, lah wis kabeh warek. Aku wis kabeh warek 15 menit neh lah, ben loro sih. Karena pelompokan itu kan, baru makan degan loh. Papan loh bayangin. Nah, wes kan. Nah, lalu sambil ngobrol-ngobrol, lalu cerita mengenai Romo nanti jangan kaget. Kalau Romo bisa nanti umatnya nggak sebanyak dulu. Kalau dulu pas Romo bisa di sini 12 tahun yang lalu, dia sampai luar. Sekarang jalan itu paling 4 baris loh. Oh nggak apa-apa. Seneng saya. Nggak apa-apa. Malah Seneng. regeng. Malah regeng sejak ada Romo ya, peratur. Nah, lalu saya ajak mereka untuk merenungkan mengenai kebaikan-kebaikan Allah. Kita itu seringkali tidak sadar dengan kebaikan Allah. Seperti bangsa Israel yang seringkali tidak menyadari kebaikan-kebaikan Allah. Yang dikeluhkan semua yang tidak mengenakan dirinya. Kita juga sama, seringkali mengeluhkan hal-hal yang demikian. Kudunya, seharusnya ya, kudunya, kita itu selalu bersyukur dengan keadaan kita. Baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Ingat bahwa rasa syukur itu adalah tanda bahwa manusia itu bisa melihat kebaikan Allah. Bahkan hal yang kecil pun dianggap sebagai mukjizat dalam hidup kita. Tapi kita kan selama ini tidak begitu. Dewi iso tangi iso kayak sebenarnya mukjizat ya. Mau tanya-tanya. Oh no, lho waktu kebablasan. Mau tanya-tanya. Pengen dah. Ya kan? Nah. Kita masih bisa bangun pagi. Lalu setelah itu masih bisa bernafas. Nah, isi kelingan yo kayak tanda salin, ya Allah kunjuk. Lalu setelah itu bersyukur Tuhan, syukur saya masih bisa bernafas, masih mau hidup. Itu mukjizat, itu perlu disyukuri. Tapi seringkali yang kecil-kecil itu justru tidak kita rasakan sebagai mukjizat. Sama dengan bangsa Israel tadi. Kita apa dikasih, udah dikasih, kurang nih. Itu kan wataknya kita begitu kan. Dikai iki jalur kae, terus dikai kae jalur sing kae nih. Seperti itu akan terus, manusia itu akan seperti. Maka saya mengajak, mari kita syukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Menyenangkan maupun tidak menyenangkan, seret opo orang, lakoni wae. Hadapi semuanya itu dengan senyum. Rasa lucu, senyum. Oh ya, aku yang ketemu Romo Yuda kan senyum terus apa? Kayak live ya, senyum terus aku menyapa dia. Hai Mbak, iya, oh ya, nanti Romo sana. Oke, tunggu kau jauh. Ngono loh, kasih yo loh. Ecevenio. Maka saya akan tularkan moto saya, moto hidup saya dari saya muda dulu sampai yang tua sekarang ini, ya. Terus tua lalu, ya. Moto saya itu dalam hidup adalah lakukan saja kebaikan sampai keburukan lelah mencobaimu. Lakukan saja kebaikan sampai keburukan lelah mencobai. Yuk balik ini bareng-bareng. Lakukan saja kebaikan sampai keburukan lelah mencobai. Diganti kita wae begini.
Lakukan saja kebaikan sampai keburukan lelah mencobai kita. 1, 2, 3. Lakukan saja kebaikan sampai keburukan lelah mencobai. Jadi yang diingat kebaikannya. Lakukan saja kebaikan sampai keburukan itu telah mencobai kita. Ada yang ngeyel jari kebaikan semuanya dewe apik terus. Terus aja loro hati tapi biasanya dewe terus loro hati. Ya toh? Nah, itu masalahnya. Ya loro hati ini akan tambahnya ya toh. Akan tambahnya. Maka aja seneng loro hati. Hidup sekali kok keperang. Katolik kok keperang. Katolik penesuan. Katolik kok kesuwan. Cemen, ya kan? Israel banget. Nah, maka saya mengajak pada malam masa ini mari kita syukuri kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Saya doakan semua keluargamu itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anaknya semua bertumbuh baik dalam iman, dalam kepribadian. Amin. Kita gawe isin wong tuane. Amin. Wong tuane joyo isi-isi juga. Saya berdoa supaya pasangan suami istri semuanya setia. Amin. Lalu cinta kasihnya semakin berakar. Amin. Rezekinya berlimpah. Amin. Hidup doanya juga semakin baik. Amin. Ya. Orang gampang ngeluh. Amin. Semangat gerejanya. Sing ra ketok digandeng dijak gereja. Aku ngerti yang ngetenan gereja. Kok ini kosong? Oke. Ono sing kosong kae. Akeh sing nang gereja. Paling kalau ditanya, anu dereng ke gereja belum? Makin mau lah. Biasanya bahasanya nggak begitu. Klise. Pasti ada sesuatu dalam dirinya. Entah jengkel, kecentong, apa ora seneng karo pengurusé atau ora seneng karo rokone. Ya kan? Ya ngono kuwi ora apa-apa. Kadang-kadang ora seneng karo romone ya ora apa-apa. Romone kadang-kadang ora seneng karo mate ya ora apa-apa. Lah itu dinamika hidup beriman kita kan begitu. Tapi jangan kehabisan cara untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jengkel romane terus nang gereja. Dosanya tambah. Romane barang kuwi. Jengkel karo mate terus mau kunjungi. Nah, itu juga nggak fair ya kan? Maka kita diajak supaya kita selalu mau menyadari bahwa hidup beriman itu adalah sebuah pertanggungjawaban pribadi saya kepada Tuhan. Semua yang ada di sekitar kita itu adalah sarana untuk membantu kita. Maka kita pandang mereka sebagai orang yang menjadi berkat untuk kita. Kita hadir bukan untuk menyenangkan semua orang. Nah, kita hadir untuk menyenangkan semua orang dari badut baik. Karena kita ini adalah orang beriman, maka lebih baik kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang penting Gusti tersenyum melihat kita, itu sudah cukup. Kita tidak harus membuat semua orang tersenyum. Cukuplah kalau Tuhan tersenyum melihat apa yang kita buat di dalam hidup. Ingat, Tuhan melihat hati. Dia tidak mengingat dosa. Dia melihat hati yang mau berbalik kepadanya, yang mengarahkan diri. Maka saya mengajak, mari kita syukuri hidup kita syukuri Paskah kita syukuri juga Tuhan kita yang menjanjikan keselamatan yang nyata, bukan sesuatu yang neko-neko yang dia janjikan, keselamatan. Maka itu yang harus kita arah, itu yang harus kita tuju. Maka mari kita bersyukur atas apa yang sudah kita rayakan selama pekan suci ini, juga selama masa Prapaskah kita sudah melakukan banyak hal, dan itu pasti akan membuat Tuhan tersenyum. Maka tugas kita mulai malam ini dan seterusnya adalah membuat Allah tersenyum. Pasti orang senyum kenapa? Yang penting Tuhan tersenyum. Jelas? Gitu. Nah, maka tunjukkan sukacitamu dengan senyum. Tuhan. Amin.